Seperti yang kita tahu, beberapa waktu belakangan ini jagat sepak bola nasional dihebohkan dengan inisiatif dari Ketua Umum PSSI, Erick Thohir. Dengan nada terbuka dan penuh harap, beliau menyampaikan keinginan untuk mempertemukan timnas Garuda dengan rival abadi dari seberang selat, Malaysia, dalam sebuah laga uji coba. Gelora Stadion Utama Gelora Bung Karno di Jakarta telah diproyeksikan menjadi panggung pertarungan yang rencananya akan digelar pada bulan September mendatang. Namun, hingga detik ini, gaung ajakan tersebut seolah bertepuk sebelah tangan. Pihak Federasi Sepak Bola Malaysia, FAM, masih membisu, belum memberikan jawaban resmi atas tawaran yang dilayangkan PSSI. Keadaan yang menggantung ini sontak memantik berbagai spekulasi di kalangan supporter setia timnas Garuda. Tak sedikit yang mulai berbisik-bisik, bahkan menyuarakan dugaan bahwa Harimau Malaya kini gentar untuk kembali berhadapan dengan keganasan merah putih di lapangan hijau. Trauma kekalahan telak 4-1 di ajang Piala AFF tahun 2021 silam, disinyalir menjadi salah satu faktor yang membuat Malaysia enggan menerima tantangan. Akan tetapi, gelombang spekulasi yang mulai meninggi itu seketika mereda. Sebuah kabar mengejutkan beredar, mengindikasikan bahwa alih-alih menjawab pinangan Indonesia, Malaysia justru telah mengambil langkah lain. Kabarnya, mereka telah menjadwalkan 2 pertandingan persahabatan penting melawan KPVRD, sebuah tim nasional dari benua Afrika. Laga ganda ini disinyalir kuat sebagai bagian dari persiapan matang skuad Harimau Malaya untuk menghadapi tantangan berat di babak kualifikasi Piala Asia yang akan datang. Sontak, pertanyaan pun bermunculan. Sebenarnya, seberapa kuatkah KPVRD? Mampukah mereka menjadi lawan yang sepadan, bahkan lebih menantang, dibandingkan dengan timnas Indonesia bagi Malaysia? Jawaban atas pertanyaan inilah yang kemudian menjadi buah bibir di kalangan pecinta sepak bola ASEAN. Sorak-sorai menggema di setiap sudut ruang. Bendera berkibar, langit jadi saksi, inilah saatnya. Ketertarikan akan potensi pertemuan antara Indonesia dan Malaysia rupanya tak hanya menggelayuti benak para supporter. Sosok Tom Hey, seorang pengamat sepak bola yang kerap berbagi pandangannya melalui podcast, turut memberikan komentarnya. Saya tentu penasaran dengan laga itu. Selalu bagus bisa bermain dalam laga seperti itu. Ya, kita tunggu saja. Mungkin kita akan mendengar lebih banyak mengenai itu di masa depan, ujarnya dengan nada antusias. Lebih lanjut, Hey menyoroti rivalitas yang membara di antara kedua tim. Dari kedua tim jelas sangat ingin menang. Jelas itu akan menjadi lebih dari sekadar persahabatan. Imbuhnya, mengisyaratkan tensi tinggi yang selalu mewarnai setiap pertemuan Garuda dan Harimau Malaya. Komentar ini tak lain merujuk pada kabar yang pertama kali dihembuskan oleh Erick Thohir, yang secara implisit mengungkapkan kerinduannya untuk kembali menyaksikan duel klasik antara Indonesia dan Malaysia, mengingat pertemuan terakhir kedua tim terjadi cukup lama, tepatnya pada tahun 2021 di mana Indonesia berhasil meraih kemenangan telak. Kini, sosok yang juga menjabat sebagai Menteri BUMN tersebut memiliki keyakinan kuat bahwa pertemuan berikutnya akan menjadi laga yang sangat dinantikan oleh jutaan penggemar sepak bola di kedua negara. Apalagi, kekuatan timnas Indonesia dan Malaysia diyakini telah mengalami perkembangan signifikan dibandingkan beberapa tahun silam. Pandangan serupa juga dilontarkan oleh Ong Kim Swee, pelatih kepala klub Liga 1 Persis Solo. Menurutnya, pertandingan antara Indonesia melawan Malaysia akan menyajikan pertarungan sengit di atas lapangan. Oh, itu pasti akan menjadi salah satu pertandingan terbesar kalau kita lihat Indonesia saat ini dalam kualifikasi Piala Dunia, dan setiap pertandingan itu penting bagi mereka. Dan jika bermain melawan Malaysia walaupun dalam laga persahabatan, saya percaya mereka akan menganggap pertandingan itu seperti pertandingan yang cukup penting seperti kualifikasi Piala Dunia, ujar Ong Kim Swee, dikutip dari Bola Sports. Lebih lanjut, pelatih yang kenyang pengalaman di sepak bola Asia Tenggara ini menekankan betapa kuatnya rivalitas antara kedua negara. Kamu tahu persaingan antara Malaysia dan Indonesia masing-masing pun tidak mau kalah. Pungkasnya, menggarisbawahi gengsi yang selalu dipertaruhkan dalam setiap pertemuan Garuda dan Harimau Malaya. Langit jadi saksi, inilah saatnya kita raih mimpi kemenangan sempurna. Di tengah riuhnya perbincangan mengenai potensi laga persahabatan antara Indonesia dan Malaysia, sebuah keheningan justru menyelimuti markas Federasi Sepak Bola Malaysia, FAM. Hingga kabar ini beredar luas, pihak FAM memilih untuk membungkam diri, tanpa memberikan respon sedikit pun terhadap ajakan yang dilayangkan oleh PSSI. Namun, di balik diamnya FAM, ternyata tersimpan sebuah alasan yang cukup kuat. Prioritas utama mereka saat ini adalah mempersiapkan tim nasional untuk pertandingan krusial di bulan Juni, di mana mereka dijadwalkan untuk berhadapan dengan Vietnam dalam babak kualifikasi Piala Asia.
Oleh karena itu, urusan menjamu atau bertandang ke Indonesia untuk sementara waktu terpaksa mereka kesampingkan. Lagi pula, jadwal pertandingan yang diusulkan, yakni bulan September, masih terbilang cukup jauh dalam kalender sepak bola internasional. Lebih lanjut, pertandingan melawan Vietnam jelas bukanlah laga biasa bagi skuad Harimau Malaya. Kemenangan dalam pertandingan tersebut akan membuka lebar peluang mereka untuk melangkah lebih jauh di kancah Piala Asia. Sebaliknya, kekalahan akan memperkecil harapan untuk tampil di turnamen bergengsi tersebut. Situasi ini semakin pelik dengan adanya aturan terbaru yang menetapkan bahwa setiap grup di babak kualifikasi hanya dapat mengirimkan satu wakilnya ke Piala Asia. Kondisi inilah yang memaksa Malaysia dan Vietnam untuk saling sikut dan bertarung habis-habisan demi mengamankan posisi terbaik di grup mereka. Fokus dan persiapan maksimal menjadi harga mati bagi kedua tim dalam menghadapi laga yang syarat akan gengsi dan kepentingan nasional ini. Sebuah kejutan menarik muncul di tengah ketidakpastian respons FAM terhadap ajakan Indonesia. Alih-alih memberikan jawaban, Federasi Sepak Bola Malaysia justru bergerak cepat mencari lawan tanding lain. Bukan Indonesia yang dipilih, melainkan KPVRD, sebuah tim nasional yang namanya mungkin belum terlalu familiar di telinga sebagian besar penggemar sepak bola Asia Tenggara. Pertandingan persahabatan melawan KPVRD ini dijadwalkan berlangsung pada bulan Juni, dan jelas ditujukan sebagai persiapan utama Harimau Malaya jelang bentrokan penting melawan Vietnam. Yang lebih mencengangkan, KPVRD bukanlah tim sembarangan. Bagi yang belum mengenalnya, KPVRD adalah representasi sepak bola dari Tanjung Verde, Cape Verde, sebuah negara kepulauan di Afrika Barat yang saat ini memiliki peluang cukup besar untuk lolos ke Piala Dunia. Peringkat FIFA mereka pun tergolong lumayan tinggi. Saat ini bercokol di urutan ke-72 dunia. Sebuah peringkat yang tentu saja menunjukkan jurang perbedaan kualitas yang cukup signifikan jika dibandingkan dengan Malaysia, yang masih berkutat di peringkat 100 ke atas. Rencananya, pertemuan antara Malaysia dan KPVRD akan digelar sebanyak 2 kali, tepatnya pada tanggal 29 Mei dan 3 Juni. Menariknya, kedua pertandingan tersebut akan dilangsungkan di kandang Malaysia. Keunikan lainnya adalah jadwal pertandingan pertama yang sangat berdekatan dengan kunjungan tim raksasa Liga Inggris, Manchester United. Pada tanggal 28 Mei, para penggemar sepak bola di Malaysia akan disuguhi pertandingan antara Manchester United melawan ASEAN All-Star. Hanya berselang 1 hari, mereka akan kembali memadati stadion untuk menyaksikan aksi timnas Malaysia melawan KPVRD. Situasi ini hampir dipastikan akan memecah fokus para supporter, yang harus memilih atau bahkan berupaya untuk menyaksikan kedua pertandingan yang sama-sama menarik tersebut. Di setiap langkah kita melaju, bersama mimpi tak ada yang ragu. Keringat mengalir, kerja keras sebaya kita tim juara. Keputusan berani Malaysia untuk menantang tim yang peringkatnya jauh di atas mereka, KPVRD, tentu saja layak mendapatkan apresiasi. Langkah ini bisa jadi merupakan upaya Harimau Malaya untuk mendongkrak level permainan mereka, sebuah strategi yang sebelumnya juga sering diterapkan oleh timnas Indonesia. Namun, keberanian Malaysia kali ini juga menyimpan potensi risiko yang tidak kecil. Ingatan akan pengalaman pahit uji coba sebelumnya melawan Selandia Baru, di mana Malaysia dibantai dengan skor telak 4-0, masih segar dalam benak banyak pihak. Padahal, saat itu Selandia Baru hanya menduduki peringkat ke-86 dunia, sebuah peringkat yang sudah cukup untuk memberikan pelajaran telak bagi Malaysia. Apalagi kini mereka akan berhadapan dengan KPVRD yang memiliki peringkat FIFA lebih tinggi, yakni 72 dunia. Langkah yang diambil Malaysia ini rupanya tak luput dari perhatian tim-tim tetangga di kawasan ASEAN. Salah satunya adalah Thailand, yang melalui berbagai kanal media memberikan respons terhadap pilihan uji coba Harimau Malaya. Tim berjuluk Gajah Perang tersebut menyarankan agar Malaysia lebih bertahap dalam memilih lawan uji coba. Kekalahan telak beruntun, menurut pandangan Thailand, justru akan memberikan dampak negatif yang lebih besar bagi Malaysia, terutama dalam hal menurunkan rasa percaya diri para pemain setelah merasakan pil pahit kekalahan. Sorotan terhadap pertemuan Malaysia dengan KPVRD ini akhirnya sampai ke telinga Peter Klamoski, pelatih kepala timnas Malaysia. Langkah kita satu tak terbendung, sorak-sorai menggema di setiap sudut ruang. Bendera berkibar, langit jadi saksi, inilah saatnya kita raih mimpi. Kemenangan sempurna, teriakan menggema, semangat juang. Menanggapi berbagai komentar dan spekulasi yang beredar, Peter Klamoski, pelatih berkebangsaan Australia yang menukangi timnas Malaysia, akhirnya angkat bicara. Menurutnya,
Pertandingan melawan KPVRD akan menjadi momen yang sangat krusial dalam upaya meningkatkan kualitas skuad Harimau Malaya. Klamoski juga tampak tidak terpengaruh dengan berbagai ocehan dari tim-tim tetangga yang mengomentari keputusan Malaysia untuk memilih lawan dari Afrika tersebut. Kem pelatihan yang kami rencanakan merupakan fase penting dalam persiapan kami menghadapi Vietnam, tegas Klamoski, dikutip dari Okezone. Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa tujuan dari laga uji coba ini jauh melampaui sekadar persiapan taktis. Kem pelatihan ini lebih dari sekadar persiapan, tetapi tentang membangun permainan kami dengan tujuan nyata untuk menguji diri melawan lawan yang kuat dalam pertandingan persahabatan internasional, imbuhnya dengan nada mantap. Klamoski memiliki pandangan tersendiri mengenai kualitas calon lawannya. Skuad nasional Tanjung Verde adalah salah satu yang terbaik di kawasan Afrika. Mereka bermain bersama para pemain yang telah tampil di level tertinggi di Eropa. Ini adalah ujian yang kami butuhkan untuk menantang diri dan membantu kami tumbuh sebagai sebuah tim. Pungkasnya, menunjukkan keyakinannya bahwa menghadapi lawan tangguh seperti KPVRD akan memberikan pelajaran berharga bagi perkembangan timnas Malaysia. Dengan demikian, terungkaplah alasan dibalik keputusan Malaysia yang terkesan, mencampakkan ajakan uji coba dari PSSI. Prioritas utama mereka saat ini tertuju pada persiapan matang menghadapi Vietnam di kualifikasi Piala Asia, dan mereka meyakini bahwa 2 pertandingan persahabatan melawan KPVRD akan menjadi batu ujian yang lebih relevan dalam mencapai tujuan tersebut. Sebuah pilihan strategis yang berani, meskipun menyimpan potensi risiko, demi ambisi Harimau Malaya di kancah sepak bola Asia.